Nah, jadi habis Al-Fatihah kemudian masuk pada surat Al-Baqarah, sapi betina. Bukan sapi jantan. Karena yang dijadikan sesembahan dari kalangan Bani Israel adalah sapi betina. Habis masuk itu surat Ali Imran. Keluarga Imran ini siapa? Ali itu keluarga, Imran itu Imran, nama Imran tuh keluarganya siapa Imran tuh? Nah, Maryam. Ya, Imran itu keluarganya Maryam, ayahnya Maryam. Ayahnya Maryam ini apa namanya? Saudara daripada Nabiullah Zakaria, yang Zakaria itu punya anak namanya Yahya. Sementara Imran dia punya anak namanya Maryam. Maryam melahirkan Nabiullah Isa. Jadi rame dari famili daripada Imran ini jadi nabi. Maka dia salah satu yang dimuliakan namanya di Al-Qur'an. Habis Ali Imran apa yang kita kaji, Bu? An-Nisa. Nah, itu menunjukkan bahwa wanita ini ada perhatian khusus dalam Al-Qur'an. Ya, ibu-ibu ya. An-Nisa tidak disebut ar-rijal. Bagaimana adalah hadis Rasulullah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin ke atas wanita. Tetapi tidak disebutkan salah satu surat bernama ar-rijal, tetapi disebut an-nisa. Nah, jadi untuk mengangkat dan membantah bahwa umat Islam itu merendahkan martabat kaum wanita, justru namanya saja dibuat nama surat Al-Qur'an. Nah, jadi selesai An-Nisa kita bahas masalah surat Al-Maidah, hidangan. Jadi hidangan apa? Hidangan yang merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu sudah banyak mukjizatnya. Salah satu diantaranya adalah menghidupkan orang mati. Nah, orang meninggal bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa mohon kepada Allah agar diizinkan untuk menghidupkan yaitu mayat ya yang sudah meninggal dunia. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra. Dan Hawariyun yaitu murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam ada 12. Mereka meminta kepada Nabi Isa agar makanan dari langit diturunkan. Maka kata Nabi Isa, untuk apa kalian tidak percaya dengan aku, dengan dakwah yang aku sampaikan? Kalian belum yakin juga. Kami udah yakin, cuma kami ingin supaya bertambah tenang hati kami. Maka kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah agar diturunkan hidangan dari itu yang disebut dengan nama manna wa salwa. Manna wa salwa itu makanan yang lembut sekali tapi manisnya luar biasa. Kalau kita rasa itu kayak ada orang-orang jualan apa itu, Ibu, yang kayak kapas keluar warna merah dibuat tuh. Mainan anak-anak, makan anak-anak tuh. Ya mungkin bayangan kayak gitulah, tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu bagaimana bentuk aslinya kan. Tapi turunnya dari surga. Kemudian diancam oleh Nabi Isa. Isa, sampaikan. Yang ancam Allah, sampaikan kepada murid-muridmu Isa, bahwa ini belum pernah aku turunkan kepada umat sebelumnya. Sampai umat akhir zaman belum pernah aku turunkan seperti ini. Barang siapa yang ingkar, tidak percaya kepadaku sesudah aku turunkan permintaan yang mereka minta, makanan hidangan dari surga, maka aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azab orang sebelum mereka. Jadi azab ini adalah azab siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada orang-orang lain sebelum orang yang ingkar ini. Maka kemudian Allah Ta'ala turunkan yaitu hidangan dari maka mereka menikmati makanan itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi 12 murid Nabi Isa alaihissalam. Nah, semuanya ini makan dengan lezat. Tetapi kemudian satu yang tidak percaya, itulah Yudas. Ya, Yudas. Yudas ini kemudian karena dia ingkar kepada Nabi Isa, padahal dia sudah lihat dengan mata kepala ada makanan turun dari langit. Jadi bisa kita katakan tingkat Nabi yang luar biasa. Nabi Isa kan luar biasa, ibu-ibu. Mukjizat udah di depan mata ditengok, tetapi ada juga orang yang masih ingkar, bahkan berkhianat yang jadi muridnya tuh. Maka kemudian Allah azab dia dengan azab yang tidak pernah diazab dengan azab itu manusia-manusia sebelumnya. Apa azabnya? Yudas kemudian dirobak,
dirupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa, ditangkap, dicambuk, angkat salib, kemudian digantung di tiang salib. Kemudian dia mati di tiang kemudian disembah dia sampai kiamat. Nah, itulah yang disembah oleh umat non-muslim. Ya, menurut kita itu bukanlah Nabi Isa, meskipun dalam akidah umat yang lain itu adalah ya Nabi Isa yang disebut dengan Jesus atau Yesus. Tapi dalam akidah kita, ya kita bicara akidah kita mengajarkan bahwa itu adalah Nabi, bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Yang digantung itu adalah ya Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa, yang sudah melihat dengan jelas mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tapi kemudian dia ingkar dan berkhianat. Dia lapor Nabi Isa tempatnya, sembunyi di mana, disebutkan dijelas. Dia sampaikan informasi tentang keberadaan Nabi Isa itu kepada yaitu tentara Romawi. Yang tentara Romawi ini memang mencari-cari Nabi Isa karena ada mimpi akan digulingkan kekuasaannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah siapa lagi kalau bukan Nabi Isa. Maka Nabi Isa dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Yang tentara Romawi sekarang Roma Itali itu dulunya bukan beragama Kristen Nasrani, tapi mereka menyembah yaitu beragama menyembah dewa-dewa. Mereka beragama menyembah dewa. Ya Ibu ya. Jadi azab yang diturunkan pada murid Nabi Isa itu sampai sekarang dia masih rasa tuh. Karena sampai sekarang dia yang disembah. Itu menurut akidah kita. Meskipun itu tidak benar menurut agama Kristen. Tapi kalau kita itulah yang sebenarnya. Nah, kemudian habis Al-Maidah kita masuk ke sini Al-An'am. Surat masalah Al-An'am. Apa arti Al-An'am Ibu-ibu? Al-An'am artinya hewan ternak, Ibu. Hewan-hewan ternak atau binatang-binatang yang diternakkan, yang dipeternakkan. Berarti Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita bisa mencari rezeki dengan cara beternak. Ya Ibu ya. Al-An'am. Maka kalau punya halaman, pelihara kambing, pelihara sapi, pelihara yang keluar zakat Ibu, pelihara. Apa yang keluar zakat? Kambing, domba. Itu semisal dengan kambing dong, atau biri. Apalagi yang keluar zakat? Sapi. Yang serupa dengan sapi adalah kerbau. Yang keluar zakat lagi apa Ibu? Onta. Jadi kalau Ibu mau beternak, utamakan ini dulu. Jangan ayam, jangan itik. Yang bebek jangan. Boleh, tetapi nggak keluar zakat Ibu. Nggak bernilai untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau Ibu punya lahan walaupun kecil, pelihara tuh. Pakai alarm Ibu. Di pagar, kemudian pakai alarm, pakai CCTV. Ya. Nah, jadi pertama kita pelihara domba, biri atau kambing. Kalau udah mampu pelihara sapi. Kalau udah mampu pelihara kambing. Onta bagaimana kita kirim dari Arab nih? Belum ada yang pelihara. Mau korma sudah ada di sini, Bu. Yang belum ada onta, Ibu. Bisa Ibu Dewi nanti ekspor nanti dari Arab Saudi nanti kerjasama sama Sultan Arab tuh. Raja Salman. Boy Ibu, kalau ada ibu-ibu majelis taklim satu saja bikin peternakan onta, satu Aceh nanti datang ke situ nanti. Dia pingin tengok peternakan onta, yang nggak bisa pergi ke tanah suci ya. Pingin tengok apa? Pingin kendaraan kesukaan Nabi yaitu onta. Dan ada onta yang memang dipakai oleh Nabi ketika Nabi itu sampai di kota Madinah. Onta yang dipakai oleh Nabi itu ketika Nabi udah masuk di gerbang kota Madinah, penduduk Madinah, kaum Ansar, kaum yang menolong nih, yang asli penduduk Madinah, kalau yang datang ke muhajirin, orang-orang hijrah, berebut dia ingin mengambil Nabi untuk dikasih masuk ke rumahnya. Nabi, tinggal dengan kami Nabi. Tinggal dengan kami. Nabi bilang, biarkan onta saya, dia yang akan menuntun saya untuk tinggal di mana. Supaya nggak kecewa yang lain. Jadi kembali kepada jadi nggak ada komplain. Nabi pilih kasih. Bagaimana pilih kasih onta yang tunjuk nih? Ya. Jadi onta ini jalan berhentilah di rumah salah seorang sahabat yang miskin.
Ya, berhenti di rumah sahabat yang miskin, kemudian dia berhenti di situ, maka Nabi pun turun, kemudian Nabi tinggal di rumah sahabat tersebut. Jadi Nabi tidak ingin mengecewakan sahabatnya dengan menunjuk onta itu sebagai penentu di mana Nabi akan menetap dan tinggal. Jadi onta itu kesayangan Nabi juga. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu punya suami, bang, kita ternak nih bang, beli kambing dulu bang. Itu apa kambing? Ya kata Tung Irfan itu, Irfan bilang katanya ternak kambing dulu. Ya, beternak kambing dulu ya, ibu-ibu ya. Kalau udah beternak kambing ibu udah lancar ibu, naik lagi ternak sapi ibu. Kerbau kalau di sini di Aceh, Apia. Kalau udah ternak kerbau, baru kita ternak onta ibu. Ya, tapi kalau udah berhasil di kambing naik ke onta. Nanti ketika udah udah sampai kepada ukuran yang wajib keluarkan zakat, keluarkan zakat. Ada kisah ibu. Ini kisahnya sahabat ini miskin. Ya ibu ya. Dia miskin karena itu dia rajin kali ibadah ibu. Ini jangan-jangan nanti udah kaya, udah malas pula ibadah. Ini contoh. Dia miskin, rajin ibadah. Nah, jadi ceritanya ini, sahabat ini kemudian dia sholat selalu di saf pertama. Sholatnya selalu di saf yang paling depan ibu. Jadi Nabi kan kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi baliklah badan untuk melihat sahabat yang berdiri atau yang sholat di belakangnya, jadi makmumnya Nabi. Dilihat dan hadir. Jadi ada satu sahabat yang selalu Nabi tengok, dia habis waktu sholat ada, tapi selesai sholat udah nggak ada. Apa malas berdoa dia ini, malas istighfar, malas baca wirid dia ini. Sehingga kemudian Nabi tanya kepada sahabat yang lain, hai, yang sahabat berdiri posisi ini mana dia? Kata yang lain, dia selesai salam langsung terburu-buru Nabi keluar masjid. Oh ya, nanti tolong kasih sampaikan ke dia, datang ke saya mau tanya ada apa, kenapa begitu? Kenapa nggak tunggu berdoa? Ya, kenapa nggak baca dulu zikir, kemudian berdoa sebentar, baru keluar sama-sama? Kenapa dia terburu-buru? Akhirnya datanglah sahabat nih. Sampai sahabat ini di hadapan Nabi, ditanya langsung oleh Rasulullah. Hai sahabat, kenapa engkau selalu setelah selesai sholat aku salam berbalik, engkau sudah tidak ada? Maka dia jawab, Nabi, saya ini hanya punya satu kain sarung. Ya, kalau saya pakai, istri saya di rumah nggak punya kain sarung. Maka supaya istri saya sholat juga tepat waktu, di awal waktu, maka saya tidak bisa tunggu lama-lama Nabi. Saking ibu punya suami seperti itu? Ada nggak? Nggak bisa beli kain sarung untuk sholat? Ada nggak bu? Nggak ada. Ada semua ya. Jadi nggak ada alasan sholat berjamaah suaminya. Berarti tidak ada alasan suaminya tidak sholat berjamaah. Nah, itulah perbedaan kita zaman sekarang dengan dulu. Dah akhirnya Nabi, jadi kamu selama ini sholat berjamaah saf terdepan, habis itu pergi langsung ternyata untuk tukaran kain sarung dengan istri kamu. Oh iya ya, itulah Nabi. Makanya saya pulang cepat-cepat supaya istri saya, walaupun waktunya panjang, saya ingin dia sholat di awal waktu. Makanya saya nggak sempat wirid, nggak sempat zikir dengan Nabi. Oh ya udah kalau gitu. Dah sahabat ini pulang. Tak berapa lama kemudian dia balik. Kata sahabat nih, ya Nabi doakan saya supaya saya ini berhasil. Saya ini sukses. Jadi orang mampulah Nabi. Kata Nabi apa? Cukuplah kamu dengan keadaan seperti ini. Bersyukurlah dengan keadaan seperti ini. Tapi jangan lupa terus berusaha. Nah, bekerja terus. Kemudian dia balik lagi. Nabi doakan saya lah Nabi, supaya saya ini menjadi orang sukses. Nabi nasihati lagi. Kata Nabi, cukup dengan keadaan seperti ini. Berdoalah. Kemudian ikhtiar. Yang ketiga kali dia datang lagi kepada Nabi. Nabi tolong doakan saya supaya menjadi orang sukses. Dalam tanda kutip kaya. Jadi orang kaya. Oh kaya. Akhirnya Nabi kan karena udah didatangin, diminta terus-terus berkali-kali, akhirnya Nabi kan terima juga. Kemudian
Nabi berdoalah pada Allah Ta'ala, ya Allah, mudahkan rizki sahabatku ini ya Allah, berikan dia kecukupan dalam harta dan rezekinya ya Allah. Dah selesai doa, udah saya doakan. Tunggu, jangan dulu pulang. Diambillah 2 ekor kambing oleh Nabi. 1 kambing betina, 1 kambing jantan. Nah itu kuncinya. Dah berdoa, datang ke ulama, minta doa, kemudian beternak. Kambing. Ya. Kambing Ibu. Dah. Udah alhamdulillah dia bawa pulang lah kambing jantan betina ini bawa pulang. Ini cocok nih kan dengan surat Al-An'am nih, hewan ternak. Ya, begitu udah pulang, mulai dia ternak dia. Dari bulan demi bulan bertambah terus ternaknya, bertambah terus sampai kemudian hari, saking banyak ternak itu dia harus naik ke atas bukit untuk dia hitung berapa banyak jumlah ternaknya itu. Nggak sanggup dihitung satu-satu, harus naik ke atas puncak tuh, atas bukit, kemudian dia tengok dari atas, dia hitung lah. Dah selesai tuh, Nabi kan sudah mulai rindu dengan sahabat nih. Nabi selalu perhatikan di saf belakang habis sholat, udah nggak muncul lagi sahabat nih. Udah nggak muncul lagi dia. Saf pertama udah nggak ada lagi dia. Pertama ada di saf pertama, habis lama-lama saf kedua, lama-lama saf ketiga, lama-lama saf keempat, lama-lama nggak muncul. Akhirnya sahabat ditanya oleh sahabat yang Rasulullah tanya sama sahabat yang lain. Sahabat kita yang satu tuh mana? Dulu dia selalu di terdepan dia, walaupun nanti kemudian saya baru habis salam dia udah pulang. Tapi saya rindu mau tengok dia lagi. Di mana dia? Nabi, dia udah sukses sekarang Nabi. Dia udah jadi orang banyak harta. Ternaknya udah banyak Nabi. Oh, sekarang dia udah kaya. Kalau udah kaya, sini Ali. Panggillah Sayyidina Ali ya. Datangi sahabat yang satu ini, minta zakatnya. Minta zakat. Pergilah Ali. Kemudian sampai ke sana. Hei sahabat, alhamdulillah sekarang kamu udah berkecukupan. Nabi sampaikan salam, kenapa nggak datang lagi sholat jamaah? Katanya saya sibuk, dia bilang. Banyak kali ternaknya harus diurus, nggak sempat lagi saya. Oh gitu. Ini pesan Nabi satu lagi. Nabi suruh datang jamaah yang kedua. Kalau alasannya sibuk tadi kan. Sekarang kamu udah kaya, harta kamu udah banyak. Tolong ternak kambing ini dihitung, keluarkan zakatnya. Maka dia jawab, zakatnya untuk siapa? Ya, dibagi nanti kepada orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang butuh lah. Ali, begini Ali, bukan saya nggak mau kasih. Cuma masalahnya kalau kita kasih sama orang miskin, Allah aja nggak suka mereka jadi orang kaya, karena mereka malas. Orang miskin itu karena malas. Orang fakir itu karena malas. Makanya Allah nggak kasih kekayaan kepada mereka. Allah aja nggak kasih, kenapa pula saya harus kasih? Nah itu logikanya dia tuh. Logikanya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi dia menganggap tidak perlu keluarkan zakat pada orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin pemalas. Kita kasih juga dia nggak akan kaya-kaya. Allah aja nggak kasih kaya karena mereka malas. Jadi kamu nggak mau keluarkan zakat? Iya, saya nggak mau. Maka pulanglah Ali balik pada Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah. Ya gimana? Sahabat tuh udah kasih zakatnya. Itulah ya Rasulullah. Dia nggak datang sholat karena sibuk. Saya bilang keluarkan zakat. Katanya Allah aja nggak kasih zakat. Allah aja nggak kasih kaya sama orang miskin karena dia malas. Apalagi saya. Oh jadi dia nggak mau keluarkan zakat. Ya udah kalau begitu. Ya Rasulullah ada kecewa kan. Ada dulu Rasulullah yang doa. Rasulullah kasih modal lagi dari 2 ekor kambing jantan betina sampai ribuan kambingnya. Hingga kemudian sahabat ini kemudian sakit dia. Sakit. Ketika sakit ini udah dia nggak sanggup tahan, baru teringat dia kepada Rasulullah. Baru teringat, oh nasalah lom ke Rasul. Dijak Pak Rasul, ya Rasulullah hinyo Pak lon ya Rasulullah. Oh idro no, katrik tak hana rumput tanyo. Kiban haba. Nya jino kah na sehat ya Rasulullah. Nah, udah kurang sehat, dah sakit. Sakit ini udah makin lama makin sakit nih ya Rasulullah. Nah, sekarang saya bawa zakat saya ya Rasulullah. Nah, dibawalah zakat. Nah, jadi dikeluarkanlah zakatnya. Kira-kira diterima nggak sama Nabi? Terima nggak? Ibu, terima nggak? Nggak diterima sama Nabi. Nggak diterima sama Nabi. Kata Nabi,
Dulu saya minta kamu nggak kasih, sekarang sakit kamu kasih, saya nggak terima lagi. Nah, kalau gitu Nabi betul-betul saya mau kasih ini Nabi, enggak, saya nggak butuh. Saya nggak butuh zakat kamu. Pulang kamu. Nah, akhirnya pulang sahabat ini kan. Sampai Rasulullah meninggal, zakatnya nggak pernah diterima oleh Rasulullah. Setiap keluar tahun dia mau keluarkan zakat, ditolak sama Rasulullah. Meninggal, gimana? Nah, itu nanti fikih nanti kita bahas. Kisah ini selesai nanti, nggak selesai. Dah selesai Mak ya. Dah. Habis itu meninggal Rasul diganti Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Dah selesai Abu Bakar memimpin. Pada waktu dia udah sampai nisab juga, datang dia kepada Abu Bakar, bilang, ya Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, ini zakat saya, zakat ternak saya. Oh, kamu si Fulan bin Fulan ya? Iya. Oh, saya nggak terima. Kenapa? Rasul saja tidak terima, apalagi apalagi saya. Menangis lagi dia pulang lagi. Rasul nggak terima, sahabat Abu Bakar nggak terima. Ternyata dia panjang umur. Meninggal Abu Bakar, dipimpinlah oleh Umar. Umar memimpin berapa tahun Ibu? 7 tahun ya kalau nggak salah ya. 7 tahun Khalifah Umar. Ini dia pikir ini Rasul dah wafat, Abu Bakar dah wafat, mungkin Amirul Mukminin yang kedua nih, Umar bin Khattab mau terima. Datang dia. Dibawalah zakatnya. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini zakat saya, tolong terima. Kamu ya? Bagaimana saya akan terima? Nabi aja nggak terima, Abu Bakar nggak terima, apalagi saya. Jadi sahabat nggak terima, 2 orang, Rasul nggak terima. Sampai pada masa Utsman bin Affan, akhirnya dia meninggal dunia, nggak pernah dia mengeluarkan zakat. Nah, itu artinya apa? Kalau Rasulullah yang meminta, kemudian kita menolak dengan alasan yang dibuat-buat, itu bahaya ancamannya ibu-ibu. Meskipun kita mampu dan berada, maka harta itu tidaklah bernilai di sisi Allah dan Rasulullah. Di sisi Allah dan Rasulullah. Jadi itu pelajaran bagi kaum muslimin yang lain. Ketika udah sampai zakat, keluarkan. Jangan-jangan nanti zakat kita ketika kita sudah sakit baru kita mau keluarkan, baru kemudian kita mau keluarkan ketika sakit. Ya mungkin sama tamsilannya. Mungkin orang akan terima, amil-amil zaman sekarang akan terima. Tapi kalau terjadi itu di masa Rasulullah, waktu kita udah mampu untuk keluarkan zakat, tapi kita tak, ada amil meminta, kita tolak, kita katakan alasannya seperti itu. Alasannya menghina sekali. Ya kan menghina tadi alasannya kan ibu-ibu kan? Nah, orang miskin kita kasih gitu kan? Itu alasan menghina tuh. Maka alasan yang dibuat seperti itu Allah Ta'ala, Rasulnya dan para sahabat pun murka. Sehingga zakatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para Rasulnya. Nah, ini kita bicara tentang zakat. Kenapa orang yang sudah mampu kemudian wajib mengeluarkan zakat? Karena itulah supaya dalam harta kita orang yang mampu bisa untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Maka harta itu tidak menumpuk hanya pada satu orang. Harta itu bisa dibagi juga kepada orang-orang yang kurang mampu, agar orang kurang mampu ini jangan menjadi penjahat. Ngerti Ibu ya? Jadi penjahat. Kok bisa orang kurang mampu tidak menjadi penjahat? Berapa banyak orang mencuri itu bukan karena dia karena dia tidak tahu hukum mencuri itu haram, tapi dia mencuri itu karena terpaksa ibu-ibu. Ya, ada orang mencuri, ada orang ibu-ibu dia mencuri di minimarket ibu. Minimarket yang dia masukkan ke dalam jilbabnya itu ibu, susu Denko. Ya, ada ibu-ibu kedapatan di CCTV, di YouTube, diviralkan tuh. Maka tengok, nonton. Waktu diinterogasi polisi, kenapa ibu mencuri? Ibu kan pakai jilbab. Bayi saya udah kehausan, gak ada makanan, gak ada minuman, suami saya entah kemana. Oh, akhirnya sedih juga. Polisi gak tega juga. Kasusnya karena dia untuk memberi minuman kepada anaknya. Jadi terjadi pencurian tadi itu karena dia ingin menyelamatkan nyawa bayinya. Mak sekali-sekali boleh lah kalau mencuri seperti itu karena terpaksa ya. Tapi kalau jadikan profesi ya udah haram hukumnya. Kalau dibuat itu alasan, udah berulang kali bukan lagi alasan, berarti dia tidak mau bekerja, namanya dia pemalas. Ya gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang fakir itu tak tahu dia hal itu haram, tapi kemudian terpaksa. Keterpaksaan itulah yang menyebabkan kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Ya karena orang sekitarnya tidak mau keluarkan zakat untuk dia. Tapi dengan zakat itu menjadi solusi untuk supaya orang yang mampu bisa membantu orang-orang yang di sekitar yang kurang mampu. Dengan sendirinya orang yang mengeluarkan zakat mencegah orang berbuat
Berbuat jahat. Pertama berbuat jahat kepada dirinya orang yang kaya, kemudian yang kedua berbuat jahat kepada lingkungan sekitarnya. Maka hal-hal yang seperti ini dapat dijadikan solusi melalui zakat, infak, sedekah. Nah, itu Islam. Islam mengajarkan cara yang seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat berapa Ibu? Ayat 1 ya Ibu ya? Saya pikir ayat 10.